Jadi mungkin Abang terlalu ngeblok kamera kali ya, Bang. Agak kesini sedikit kok. Gini. Iya. Jadi Kali Udah. jadi memberikan edukasi politik tetap, cuman ide dan gagasan yang ditanamkan dalam turun tangan itu yang harus lebih besar dari founder itu sendiri. itu sendiri, betul. Kami buat kegiatan, kami cabut paku, Bang. Cabut paku. Maksudnya cabut paku gimana? Cabut paku yang menempel di pohon. Pohon kan tidak bercaleg, kan tidak berpolitik. Iya. Kenapa dia harus disakiti gitu? Kita jangan hanya sekedar bisa demo dan segala macam. Tapi substansinya nggak jelas. Tapi substansinya itu nggak jelas Iya. gitu. Ombak-ombak opini. Share your opinion. Oke, selamat siang abang-abang. Selamat Siang, siang. Gimana? Perkenalkan dulu Bang, siapa namanya, dari mana nih kalau boleh tahu? Aku dulu ya. Nama aku Doni Asikin. Sekarang koordinator relawan turun tangan Medan. Dan sebelah saya siapa? Nama saya Alwi. Saya relawan turun tangan Medan. Jadi turun tangan ini sebenarnya apa ini Bang? Organisasi, gerakan, atau partai politik? Partai politik ya. Iya kan? Ormas enggak? Ormas. Ormas lupa. Oh, ini ormas Ormas berarti. yang mau dibubarkan enggak? Berarti ini ormas. Enggak, bukan Oh, bukan. ormas. Jadi Jadi gimana? turun tangan ini adalah sebuah gerakan Ya. yang dibentuk di tahun 2013. Oke. Kalau untuk Medannya sendiri itu dibentuk tahun 2014 Oke. di bulan 1. Kebetulan kami baru berulang tahun nih, 10 tahun. Oh, ini di tahun Ada ini. nyanyinya nggak? Selamat ulang tahun. Nggak Dari ada. abang? Nanti kita edit. Nanti ya kita Nanti edit. diedit. Nanti Oh, boleh bang. Diedit. Jadi turun tangan udah 10 tahun bersama masyarakat Kota Medan ini, bersama dan teman-teman semua yang bergerak di bagian relawan. Mungkin ada lagi tambahan? Jadi turun tangan itu kita ada fokus program ya. Jadi kita fokusnya ke sosial politik, pendidikan, lingkungan, sama kesehatan, Mas. Oh, Itu sih. di kesehatan juga. Ada. Ada 5 bidang lah. Oke, jadi turun tangan ini organisasi gerakan lah ya. Gerakan aja lah bang, bagus dibilang. Oh, jadi Kalau nggak organisasi. organisasinya ada Iya. struktur. Oh, ini gak ada struktur lah. Ada struktur tapi nggak terlalu mengikat sih. Yang penting pasti ada komando lah gitu. Tetap Tapi nggak ada sekretaris, nggak ada, itu sama semua. Semua mau jadi ketua boleh, namanya ketua kan. Oh iyalah, Jadi, pula cocok lah pula nggak ada- kan. Medan kan kota 1000 ketua Jadi ini. kalau dia mau ketua, aku ketua, ya udah, terakhir nggak ada yang gerak karena nggak ada anggota kan. Iya betul. Nah, semua Betul. ketua aja. Semua tinggal nunggu ketua gitu ya kan. Nggak, itu loh bang, makanya. Jadi sekarang nggak ada terlalu mengikat organisasinya lah. Jadi semua kalau memang mau ikut gerakan ini, kita relawan, kita sama-sama bergerak, ya udah, kita nggak ada ketua, cuman ada satu komando aja lah mengkoordinir segalanya. Nah, untuk sekarang ini kan kita tahu lah 2024. Ini kan Kenapa 2024? tahun Sehabis tahun 2023. sebelum 2025, betul. Oh, iya, betul. betul. Nah, jadi tahun-tahun ini kan tahun yang sangat seram nih. Sangat ngeri nih, sangat panas nih. Panas. Nah, tadi kan aku dengarkan relawan ini juga bergerak di politik. Apakah tahun ini juga bergerak di politik atau tidak dulu, nahan dulu, hold dulu atau gimana? Politik pokoknya lindu titik ya, bukan ya? Itu rindu ya, Itu rindu. rindu. Nah, ini. Jadi keulang lagi, jadi sebenarnya turun tangan ini dulu dibentuk untuk mengajak nih, memberikan edukasi politik kepada masyarakat, bahwasanya kita harus bermain politik itu ya tidak seperti yang dulu-dulu lagi nih. Oh, Jadi politik yang Oke. kami berikan itu adalah edukasi politik sih sebenarnya. Bagaimana calon-calon itu ada rekam jejaknya, dan satu lagi menekankan kebiasaan money politik itu sih bang. money politik. Jadi ya jangan mau nih para pemilih itu diiming-imingi uang. Kita harus ngeliat rekam jejak sih, gitu aja. Kita pilih orang baik. Kita dorong orang-orang baik ini supaya terjun ke politik. Supaya isi di dalam itu ya orang-orang yang sudah memang orang-orang baik sih gitu. Ya, semua kan yang Baik. ingin main maju di politik ini kan punya niat baik kan. Baik. Dan orang baik kan. Baik di media atau di mana ini? Baik di media. Semua lah baik. Pokoknya baik lah intinya, Baik, gitu intinya kan. baik. Baik. Cuma Baik kan dan punya uang lah.
Kenapa pakai uang? Kok Iya kan ada maharnya pasti ya. Mahar apa? Mau nikah? Oh enggak ya berarti ya. jadi gini. Ini kan orang baik semua nih pasti punya niatan untuk main politik kan. Nah, tapi mungkin ketika dia sudah jadi lingkungannya yang nggak baik. Jadi Abang yang bilang ya. ya, Abang. Oh ya. ya aku yang bilang. Oh iya, memang betul, aku yang betul. bilang. Kan kita kan nggak tahu lingkungan mana kan Oke, gitu lingkungan kan. mana? Di rumah kah? Di rumah kah? Tempat kerja kah? Nongkrongnya kah? Tempat Betul, nongkrongnya betul. kah? Atau misalnya di tempat pijitnya misalnya kan. Oh ada Bang. Ya, Pijit apa? di apa Pijit orang negeri bu- Wakanda Iya. gitu. Oh Wakanda sana. Enggak di betul. Indonesia baik-baik kok. Enggak Yakin. pernah apa tuh? Pijit Enggak apa tuh? Ya, gitulah. Pokoknya di plus. negeri Wakanda, apa tadi? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi itu di negeri Wakanda lah. Kalau di Indonesia kita yakin semua baik lah. Ya, Pak, baik. orang-orang apalagi legislatifnya keren-keren kan, Betul. baik-baik. Banyak yang muda bagus-bagus. sekarang turun Bang. Banyak yang muda. Nah jadi memang kita apresiasi nih yang muda-muda ini mau turun terjun langsung sih ke politik. Bukan FOMO ya. FOMO enggak lah kayaknya enggak. Enggak Memang ya. betul-betul tulus Memang- untuk memang rakyat kayaknya. Tulus. Yang muda ini tulus Yang lah muda. sekarang nih ya, Ah. bukan karena ikut-ikutan. Ya mungkin sebagian ada yang ikutan. Mungkin duitnya berlebih kurasa ya. Ya, Atau bisa bingung jadi. mungkin. Bingung mau ngapain? Bingung mau gitu ya. ngabiskan duit Ya atau? kalau misalnya bingung mau ngabisin duit, kenapa turun politik? Udah bagi-bagi aja ke rakyat miskin langsung. Oh iya juga ya. Kan Ambisi. beda ambisi. Ada kekuasaan di situ. Oh, gitu. Ya kalau kayak gitu, kalau jadi gini, kekuasaan itu kan biasanya haus validasi kan? Betul. Kita kan semua manusia kan pengen Validasi. validasi orang. Iya. Aku pun kalau ada duit mau maju aku Bang. Oh, maju kemana bang? Politik. Oh, Terjunlah jadi caleg kan. Oh, ke bawah. Duitnya aja nggak ada ini. Oh. Jadi tapi kalau misalnya ada yang sponsori mau ya? Tergantung lah bargainingnya gimana gitu. Oh. Tapi ya kita untuk rakyat Bang. Semua untuk rakyat. Kok jadi macam caleg Fokus loh. Kita gerakan relawan. Siap, Mungkin 2029 kan Mungkin. apa namanya untuk medianya sekarang. Dari 5 tahun sekarang ya. Iya, dari sekarang Jadi dipupuk pas kan. nanti hari H nggak perlu keluar uang banyak nih. Betul. Lah tadi Serangan pajarnya. tadi kan bicara gerakan ini bersifat untuk mensosialisasikan bagaimana tidak seperti caleg-caleg dulu. Betul tuh Bang. Caleg-caleg dulu berarti money politik gitu. Pasti Bang sih, bukan ya kita tahu lah semua kan. Di rumah aja ada tuh kalau serangan fajar tuh hal biasa sih. Oh iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh mesti jadi dianggap tabu sebenarnya. Jadi udah dianggap kebiasaan-kebiasaan lama. Nah itulah makanya turun tangan ini mendorong untuk orang itu jangan apatis terhadap politik itu. Oke. Nah selama 10 tahun ini kegiatan konkret apa yang udah berjalan dari Aduh, turun Bang. tangan ini? Banyak kali nih. Tiga lah. Tiga kita yang besar. sebutkan. Tiga yang paling wah lah gini. The Gitu. best-nya. Yang paling The best, viral lah. Tiga yang paling viral. Yang paling viral, Khususnya Medan ya. Medan. Yang pertama yang paling kami apresiasi itu kami dapat bantuan dari Alfamart melalui Kick Andy dengan nilai itu sekitar 100 juta lebih untuk program Kampung Aur namanya, Eco Green kami. Oke. Jadi itu di daerah Kampung Aur kita buat kegiatan di sana. Di daerah pinggiran sungai ini kan sebenarnya banyak nih Bang, isu-isu apa yang mau diangkat. Isu kesehatan, isu Betul. lingkungan, apalagi mereka kan sering terkena banjir tuh kan karena di aliran Sungai Deli, lingkungan masyarakat sekitarnya, atau mungkin teman-teman tahu lah Kampung Aur itu gimana kan. Betul. Jadi kami memang situ hampir setahun kalau nggak salah. Setahun kita buat kegiatan situ setiap pagi dengan masyarakat. Sampai kami bingung nih selama setahun itu mau buat apa lagi gitu. Saking udah setahun di situ. Terus? Jadi di sana kami bangun rumah baca di Kampung Aur itu sendiri. Terus mengajak masyarakatnya juga untuk berkegiatan nih biar ada penghasilan tambahan bukan dari yang bukan dari sehari-hari lah. Jadi biar ada tambahan nih buat para masyarakat di sekitar gitu. Penghasilan tambahan dari kegiatan sebelum-sebelumnya. Kegiatan sebelumnya. Itu pertama kan kegiatan pertama. Kemudian kegiatan kedua dan ketiganya kira-kira apalagi tuh yang Apa yang the best? yang paling viral? Kalau yang terbesar yang sekali one shot tuh Sinabung sih Bang. Sinabung ya? Sinabung. Itu gimana Sinabung berarti? Itu Sinabung kami dari awal letusan, mungkin ada yang lama, tapi dari awal letusan itu tahun 2014 yang zaman-zamannya banyak yang kena apa tuh? Abu vulkanik. Erupsi. Itu kami langsung turun ke sekitar 2 km sih dari Gunung Sinabung itu sendiri. Oh, langsung ya. Para masyarakat sana tidak mau diungsikan kan, mungkin karena penghasilan mereka di sana segala macam. Jadi kami di sana memberikan bantuan dari masyarakat Kota Medan juga sih. Kami buka open donasi. Tapi yang terpenting sana kami membuat
buat rumah jamur. Hmm. Jadi karena tanah mereka tidak bisa dipakai untuk bercocok tanam, jadi kami bangun rumah jamur gitu sama teman-teman yang lain. Oh, Teman-teman turun jadi tangan rumah lain. jamur. Bukan aku nggak ngerti juga nih bangun rumah jamur ini. Rumah jamur ini berarti menanam jamur atau Di karena jamur itu kan nggak perlu ditanam. Jadi diletak kayak apa gitu. kayak kayu gitu Kayu ya. disusun-susun. Nah, itu mungkin untuk membantu mereka sih selama masa erupsi dan juga ada bantuan dari pemerintah untuk mereka juga sih, Bang. Oke. Menambah-nambah juga lah. Jadi turun tangan ini memang betul-betul aksi nyata ya. Aksi nyata, Bang. Karya nyata bukan karya kata. Itu AMPI, Bang. Oh iya. Maksudnya iya. minjem. Minjem ya, minjem. Betul. Minjem. Karya nyata bukan karya kata itu betul. Ya, minjem kan. Kami terinspirasi juga lah sih dari itu ya. Dari AMPI. Enggak juga sih. Iya, maksudnya gitulah, Bang. Karya nyata bukan karya kata. Iya, jadi memang langsung turun tangan. Turun tangan langsung. Langsung ya. Turun tangan langsung. Eksekusi. Nah, Apapun yang ya, jadi kan namanya relawan ini kan gerakan ini kan, Bang, kita bergerak tuh mungkin dari patungan gitu. Saya ada 10.000, dia 10.000. Teman-teman apa semua patungan buat kegiatan nih, apa yang bisa kita buat. Saking tidak ada duitnya kami buat kegiatan, kami cabut paku, Bang. Cabut paku? Maksudnya cabut paku gimana? Cabut paku yang menempel di pohon. Ini musim politik nih kan. Caleg-caleg itu kan tatuk. Nah, nempel di pohon. Ya ngerti paham. Karena pohon kan tidak bercaleg, kan tidak berpolitik. Iya. Kenapa dia harus disakiti gitu. Jadi saking kami itu kegiatan kami yang nggak mengeluarkan uang, tapi banyak ngeliput. Kami cabut paku di jalan. Tak. Tapi paku aja. Paku. Paku. Enggak Kadang dia mau berikut. Santet pun bisa juga, Bang, cabut di dalam. Oh, bukan, maksudku gini, enggak berikut sama ininya kan. Alat jadi yang ditempel. Setelah masa tenang. Kami bergerak setelah masa tenang. Ketika bersih-bersih, Pak. Jadi kan setelah masa tenang tuh kan tidak ada lagi tuh Kampanye poster, dan lain-lain. baliho-baliho itu tidak ada. Itu kami cabut di paku-pakunya. Paku-pakunya bukan Di Jalan poster-posternya Sudirman. ya. Sepanjang Jalan Sudirman, Simpang Waspada, dari Harapan yang banyak pohon lah. Oh iya. Go Green. Go Green. Go Green itu termasuk program lingkungan sih, Bang. Iya sih. Karena memang sekarang gini, turun tangan kan ini kita bicara lebih ke personal lah ya. Ke personal masing-masing abang-abang nih. Boleh. Ini kan turun tangan ini kalau kalian diturun tangan kan pasti banyak lah udah ngelihat banyak hal lah yang udah dilihat kan. Terus banyak hal juga pernah dihadapin. Dan pernah nggak di satu momen di kalian gitu, kalian tuh mau buat ini, misalnya mau buat sesuatu kegiatan yang memang bertentangan dengan kepentingan orang banyak. Misalnya kalian mau buat suatu kegiatan kayak tadi cabut pohon, ternyata pas mau cabut pohon itu ada yang mengancam lah dalam tanda kutip kalian atau mengintimidasi kalian nih di secara personal atau secara organisasi atau gimana? Pernah nggak ada menghadapi kayak gitu di jalan gitu di selama turun tangan? Kalau intimidasi sih sejauh ini nggak ada ya, Bang. Karena kan memang murni gerakannya ini kan tidak ada yang membantu sih gerakannya gitu kan. Menyadarkan masyarakat bahwasanya ayo nih kita sama-sama bergerak nih. Jadi kalau ada kita mau berbuat baik, orangnya mengintimidasi kan aneh sih gitu. Aneh, iya. Berarti dia yang alergi nih. Iya, karena kan kita kan ada tuh kadang masyarakat kan yang kelompok masyarakat yang merasa terganggu nih dengan kegiatan positif kalian. Pasti ada sih. Tapi belum ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah belum ada sih, Bang. Sejauh ini sih belum ada sih, Bang. Iya. Dan jangan sampai ada. Jangan sampai ada, ya betul. Jadi biar teman-teman relawan lain yang mau berbuat pun tidak ada merasa takut gitu kan. Ayo kita buat untuk Kota Medan ini sendiri gitu kan. Betul. Karena dari kita untuk kita sih, Bang, semua. Nah, jadi dari gerakan turun tangan ini ada nggak satu kegiatan yang belum terrealisasi ataupun yang akan dibuat lagi ke depannya? Kalau untuk kegiatan kami untuk yang rutin sih namanya CG sih, Bang. CG. Sisi gaji. Jadi sisi gaji itu ini yang rutin ya. Yang akan mungkin kita aplikasikan setiap bulan di akhir minggu. Jadi kita sisi gaji dari teman-teman atau ada dari Instagram follower Instagram kita nih yang mau nyumbangkan menyisikan gajinya minimal 10.000 nih, udah dari uang itu bisa kita buat kegiatan. Tapi kami sering ngelaksanain itu sisi gajinya itu untuk memberikan nasi malam sih, Bang. Nasi semangat kami bilang ya. Jadi semangat. kita berbagi sih. Berbagi di malam hari. Nasi semangat. Iya. Jadi kan
banyak nih Bang, para pekerja-pekerja sana yang pulangnya malam nih. Iya, iya. Yang pulangnya malam atau yang kerjanya malam. Ada tempel ban malam-malam. Apapun yang dikerjakan malam-malam. Malam. Kecuali yang Banyak nih kerja malam. Banyak. Kerja malam apa kerja malam? kerja malam. Oh, kerja Pekerja malam. malamnya kan Banyak di pekerja jalan-jalan itu Banyak. hampir mau kami kasih, tapi salah kan. Gojek Gojek. kan Gojek banyak nih Bang yang kerjanya ngawin. Ojol. Iya, Ojol. sorry, ojol. Jadi fenomena orang-orang yang di malam hari itu banyak sih Bang sebenarnya Bang. Yang tinggal di dalam becak pasti tahu nih di mana kan. Iya. Nah, itu yang kami beri itu Bang, kasih bantuannya. Apa? Nasi itu sih Bang. Oh, itu ya. Nasi semangat tadi ya. Jadi biar mereka juga semangat. Merasa mereka gak sendiri nih, ada yang peduli. Ada gitu. yang peduli dengan mereka. Ada yang peduli sih, Betul. Bang. Sebenarnya kan kunci keharmonisan ini kan ada yang peduli aja sih Bang. Ya. Itu yang Kalau penting. udah peduli dan care dengan sebelah-sebelah dulu kan, udah nggak ada ini lagi rasa karena tingkat kejahatan itu kan meningkat kalau misalnya kayak sejengkal contoh. perut. Iya, perkara perut aja. Kalau misalnya udah nggak lapar nih, udah nggak bisa lagi dia menghasilkan uang untuk makan, udah Apapun pasti pasti dia dibuat. Ya, gitu. Tapi lain cerita kalau yang Memang dia watak itu. watak kan Iya. mengambil gerbang rumah untuk narkoba itu lain lagi lah itu. Narkoboy. Banyak sih di Medan kayak gitu. Banyak. Iya kan besi-besi. Medan kan Gotham City kan. Yang baru-baru aja iya nggak sih. di Medan sih. Di mana kemarin tuh yang lihat di berita besi kuburan diambil, Iya, itu parah kan. dihancuri kuburan itu Bang, diambil besinya Mak. Udah nggak takut Tuhan lah aja itu. Kuburan nih. Kalau Nggak, nggak kuburan tadi udah lah. Kalau kuburan takut Iya, siapa yang nggak takut? Malam-malam kau bongkari kan. Tahu-tahu rupanya yang besinya itu, yang punya besinya itu bilang, ini punyaku gitu kan. Iya, itu dari dalam juga bingung kan. kan? kalau bisa Bingung kayak kan? gitu Bingung juga Bang. Gimana itu kan? Tapi mereka nggak takut. Mungkin karena pengaruh supaya nggak takut apa itu biasanya? Nggak tahu. Nggak sadar atau ya? Ya mungkin lapar. Lapar Lapar itu. ya, lapar, pengen ya. makan. Lapar. Fata butuh Morgana makan. deh. Lapar deh jadilah. Ini pun oke lah udah. Yang penting jadi. Iya. Karena tempat yang paling bahaya adalah tempat yang paling aman. Uma apa itu? Contohnya? Ya, contohnya itu tadi. Kuburan kan bahaya orang. Serem ini. Mana ada mau kriminal di kuburan? Rupanya ada kan. Iya juga. Betul. Masuk akal Masuk. juga. Make sense, Tempat make sense, bahaya make sense. adalah tempat yang paling aman Bang. Tapi kan kuburan nggak aman bang. Iya, maksudnya aman untuk mencuri. Oh nggak ada yang Nggak nggak ada yang pas kalau kalau nggak ada yang pasti tahu kan. Nggak ada yang tahu karena kan bahaya kan, orang nggak mungkin dekat-dekat kuburan kan. Takut kan. Takut. Tapi ada juga yang dekat kuburan. Apa tuh Bang? Di daerah Gajah Mada tuh ada tuh yang di dekat kuburan. Oh, Gajah Mada. Kalau nggak salah itu ada di kuburan kan. Gajah Mada. Iya. Ada yang dekat-dekat situ. Dekat-dekat situ banyak. Banyak. Itulah pekerja malam. Pekerja malam ya? Kerja malam Kerja atau? malam lah dia. Kerja Kerja pagi malam. nggak sih? Oh iya, karena di atas jam Sampai 12. pagi. Kerja malam sampai pagi. Iya, kerja malam sampai pagi. Habis itu pulang. Oh ya, tadi Bang, Berubah bre. yang tadi belum kesampaian sih ada kepengen ini sih Bang. Dari turun tangan ini belum Oh, iya. terrealisasikan. Mm-mm. Kami ingin berikan beasiswa nih Bang. Oke. Kalau cita-cita kan, bukan cita-cita. Keinginan cita-cita kita kan boleh setinggi langit nih Bang. Iya. Tinggal kita realisasi. Jadi pengen memberikan beasiswa kejuruan sih Mm-mm. untuk anak-anak SMA yang prestasi tapi tidak punya kemampuan untuk mengikuti les Oke. bimbingan. Les bimbingan, contoh dia mau masuk Polri, dia mau masuk tentara, dia mau masuk sekolah STAN yang kejuruan lah, IPDN. Mhm. Jadi dia ini memang prestasi tapi kan tahu nih harga les itu kan mahal, kan? Mahal kali, sampai ada yang garansi kalau nggak masuk uang balik. Uang balik. Nah, Betul. jadi kepengen ini anak-anak ini mungkin targetnya per kecamatan sih. Cita-cita tinggi aja dulu. Ada berapa kecamatan? 21 kecamatan di Kota 21 Medan. kalau Kota Medan 21. Mungkin lah. Jadi mana tahu kan. Jadi memang anak-anak ini harus kepengennya start di start di tempat yang sama nih dengan mereka-mereka yang mampu. Betul. Jadi ketika dia punya kemampuan, dia ikut les, nanti dia ikut tes, dia bisa berhasil. Iya. Jadi kepengennya anak-anak ini kita berikan beasiswa dan bantuan supaya mereka bisa start di garis yang sama dengan orang-orang yang mungkin lebih beruntung dari mereka. mungkin startnya di sama, finishnya beda kali. Ya, finish Iya, beda-beda. finish mungkin bisa beda tapi setidaknya melewati lah ujian itu dulu. Iya betul. Startnya sama. Finish Jadi- beda-beda mungkin. Jadi memang turun tangan ini organisasi yang sangat peduli lah. Gerakan Bang. Gerakan yang sangat peduli lah, aware nih
terhadap lingkungan sekitar. Isu-isu yang ada Isu di Kota Medan. terkait yang ada di Kota Medan, apapun itu sangat luar biasa. Oke Bang, jadi kalau aku lihat kan di website Turun tangan. turuntangan.id ya, Ya. itu kan misinya itu satu membangun basis komunitas relawan di daerah. Kemudian menginkubasi dan menyebarluaskan gerakan yang berdampak pada penyelesaian permasalahan lokal dan nasional. Kemudian mendorong publik untuk peduli politik serta menyiapkan pemimpin berkompeten dan berintegritas. Nah, ini menarik misinya ini. Mendorong publik untuk peduli politik. Iya. Itu maksudnya gimana? Melek politik atau gimana maksudnya itu? Kenapa sebenarnya kita mengedukasi politik? Karena kita melihat zaman sekarang banyak orang nggak peduli sama politik, Bang. Apatis. Apatis terhadap politik. Sementara kalau yang kita lihat kebijakan, peraturan, semuanya berdasarkan dari politik. Dan hal ini yang kita anggap ini penting buat masyarakat. Karena kita jangan hanya sekedar bisa demo dan segala macam. Tapi substansinya nggak jelas. Tapi substansinya itu nggak jelas Ya, gitu. Jadi kita Impact-nya belum ada. Gak terasa sih sebenarnya. Dan kita berharap ketika mereka peduli, mereka melihat gagasan, mereka lihat rekam jejak, dan hal ini bisa menjadi satu bahan untuk referensinya mereka untuk memilih dan terjun ke politik. Karena hal ini kita anggap penting untuk sekarang. Apapun ceritanya, kalau kita tidak peduli sama itu susah sekarang, Bang. Saya rasa. Sekarang ya. Jadi memang semuanya itu bermula dari politik, apapun itu ya kan. Presiden Ya, dipilih dari partai politik kan. Iya sih. Iya semua. Sih. Ya, Yes, makanya jadi yes, memang yes. orang bilang ala politik ya. Harga beras sekarang ditentukan dari politik. Mereka-mereka yang berada di parlemen itu menentukan dengan politik, beras, kehidupan kita sehari-hari. DPD enggak dari partai politik. DPD kan dia independen, Bang. Independen. Boleh juga kita bahas nanti. Hukum tata negara itu kayak. Ya, Bang nih sur kali. Iya. Kewenangan DPD itu seperti apa sih? Ya, Itu kita mau judulnya. diputar-putar abang ini kayak. Iya, apa? Gimana? Mau diputar-putar abang ini kita nih. Jadi kepengennya sih Bang bukan dari kitanya nih, bukan dari masyarakat, bukan dari rakyatnya nih yang harus melek politik, tapi kewajiban partai politik itulah yang sebenarnya lebih penting. Jangan mereka hanya mau 5 tahun sekali. Baru ada buat aksi. Ketika 5 tahun ini mau habis, baru mereka mulai gencar lagi nih tentang itu. Seharusnya partai politik itu memberikan edukasi terhadap masyarakat. Setiap tahun. Kewajiban partai politik itulah seharusnya. Loh, mereka mau dipilih. Berikanlah kami di pendidikan politik yang benar. Mungkin kita bisa mendorong nih partai-partai politik ini buat kayak sosialisasi politik lah, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka setiap tahunnya, jangan di masyarakat, tapi kalau bisa di semua sektor, masyarakat, mahasiswa, seperti itu sih Bang. Jangan hanya masyarakat sekitar dia, bukan masyarakat luas. Seharusnya masyarakat luas yang memang butuh edukasi itu sendiri. Karena sebenarnya politik itu memang adalah haknya kita kan, hak warga negara. Betul. Kita yang memilih dia kan, untuk sebagai perpanjangan tangan dari kita, menyuarakan suara kita. Apa yang keinginan kita, itulah yang mereka jadi perwakilan kita sesuai dengan sila keempat kan. Nah, tapi kenyataannya tidak kan. Hari ini banyak politikus itu mencari dalam tanda kutip pekerjaan. Betul sih. Ya kan, mereka nyalek, ya kan. Mereka berebut kursi untuk mendapatkan pekerjaan bulanan. Tapi bagaimana kalau misalnya dia udah kaya raya ikut politik Bang? Ngapain dia ya? Itu. Kalau Abang bilang cari pekerjaan ya kan? Kalau itu sih kalau udah kaya nih ya, terus tiba-tiba dia pengen nyalek nih. Nyalek kan, ya kan? Itu hobi atau itu lebih ke pengen ada gini. Dalam hidup tuh kan ada goals ya. Goals kan. Nah, mungkin dia pengen satu goals itu kali. Walaupun udah kalah berkali-kali. Maksudnya? Mungkin kan banyak caleg-caleg kan banyak kan caleg-caleg dulu kan banyak kawan tuh. Aku ada berapa kali, kalau 3 kali kalah Bang, teman. Aku temanku 4 kali Bang. Oh, dari tahun 99. 2004. 20 tahun. Iya, 20 tahun dia. Jadi udah senior lah beliau tuh. Kawan. Ya, teman-teman bicara di luar. Jadi udah 4 kali dia. Bahkan aku sendiri pun juga udah tes. Enggak.
Aku udah tes di pekerjaan tuh kan, sebelum-sebelumnya tuh kan, kalau tamat kan orang tua kan sibuk kan. Ayo kerja kapan kerja. Jadi aku udah 5 kali gagal PNS aku Bang. Nyoba PNS Bang. Jadi sebenarnya enggak, ya dalam hidup kan pasti ada goals ya. Pasti. Mungkin. Setiap orang pasti punya. Punya goals. Jadi mungkin Abang terlalu ngeblok kamera kali ya Bang, agak kesini sedikit Bang. Gini. Iya. Jadi kali. Udah. Jadi mungkin ya itulah ya kan. Jadi memang ya itu tadi balik lagi ke pertanyaanku bahwa sekarang ini politikus sekarang tuh banyak dalam tanda kutip itu mencari gaji. Contoh lah Aldi Taher apa coba dia bilang, ya aku mau nyalek karena aku nggak ada kerja supaya aku dapat kerjaan katanya. Biar bergaji. Jujur berarti dia Bang ya? Jujur. Jadi kalau menurut Abang gimana fenomena Aldi Taher itu? Ya kalau Aldi Taher itu ya dia memang nyeplos ya kan, memang dia nggak ada gimana ya, memang ya gitulah Aldi Taher kan, nggak ada ditutup-tutupi mungkin fenomena Aldi Taher. Jadi dia memang jujur ya? Jujur. Tidak berani manipolitik. jujur hebat. Tidak manipolitik. Kalau dia ada uang mungkin sih. Karena dia jualan loh. Iya, jualan atribut loh. Yeah. Belum pernah ada loh sejarahnya caleg iya, nih jualan atribut, jual topi, jual kaos, belum ada. Baru dia. Keren sih Bang. Model-model politik kayak gitu keren itu. Walaupun dia di apa namanya dibilang lucu, aneh, tapi idenya gokil loh. Unik Sih, unik. Konsepnya bagus sih. Kalau untuk Aldi Taher itu sendiri. Kayaknya Bang. bisa diterapkan nanti 2029. Untuk caleg-caleg yang lain Iya mungkin kan? bisa. Mungkin Abang nanti 2029 Boleh kalau kita minim dana kita mainkan dengan cara yang jual keren atribut nih. kan. Apalagi kan ada 5 tahun lagi nih kan. 5 tahun lagi. Dari sekarang nih ya. Pasti berkembang tuh. Dari podcast ini kita buat timeline-nya nih sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Abang sebagai saksi. Dia rekam digital juga saksi. Iya, boleh. Rekam Mungkin digital 5 tahun lagi dari sekarang kita ada yang duduk nih di mana terserah DPR RI, DPRD, Aku DPRD duduk Medan. di sini aja sih Bang. Oh situ aja ya. Sini aja. Iya siap. Aku sini juga lah. Jadi siapa ada sama lah. Jadi sih Bang. Jadi Bang kalau boleh tahu nih memang selama kegiat turun tangan itu kan apa namanya belum tadi kan udah ngomong bahwasannya nggak ada intimidasi apa segala macam. Terus memang kita pure kok ada orang apa namanya orang mau buat baik kok macam-macam gitu. Diancam. Nah, pertanyaanku ada nggak nih kira-kira orang nawarin gini nih ke kalian? Bisa nggak aku bantu nih kalian nih, tapi kalian bantu aku ya. Nah, tapi aku nggak bilang nih orangnya siapa nih. Kami pun nggak bilang banyak sih Bang. Banyak ya? Banyak Bang. Dari awal bergerak tahun 2014 tuh udah pernah. Ada banyak sih. Mungkin ada yang menawarkan ambulan. Itu siapa? Nggak boleh sebut. Jangan sebut lah. Jangan sebut. Di branding dengan foto caleg itu sendiri. Oh caleg berarti. Ya kan nawarkan ngapain orang berikan bantuan kalau nggak nyalek? Mungkin mau ngejar pahala. Orang kan banyak ngejar pahala. Iya. Iya, kan? harus positif lah. Kita kan ya ginilah kenyataan yang ada. Jadi memang caleg itu menyumbangkan satu ambulan di branding dia dengan turun tangan. Itu kami tolak Bang. Terus ada caleg DPR RI lagi. Caleg, kebanyakan caleg ya? Kebanyakan caleg sih Bang. Bukan banyak yang mau ngejar akhiratnya. Oh, nggak tahu juga. Ngejar suara sih kayaknya. Butuhnya suara. Ngejar suara. Butuhnya suara, bukan pahala ya. Butuh vote. Vote. Let's vote gitu. Jadi banyak sih caleg, tapi ya kembali lagi turun tangan nih kalau untuk memihak seperti itu sih kayaknya kami jarang ya, nggak pernah ya. Nggak pernah sih Bang. Kita hanya edukasi sih. Edukasi Bang. Kalau memihak enggak? Memihak dari enggak. Turun tangan enggak pernah memihak. Ya. Nggak pernah memihak. Nggak pernah juga ini. Kalau mau personnya itu sendiri apa ya boleh sih. Ya person itu Person kan ya. kewajiban kita. Tapi jangan sebagai pernah warga bawa negara. turun tangan sih. Berarti kalian juga udah punya pilihan masing-masing dong? Udah dong. Udah ya. Pilihan apa nih Bang? Pilihan apa nih? Pilihan hidup udah banyak ada. nih Oh pilihan hidup udah ada. Pilihan banyak nih. Pilihan apa? Pilihan hidup dia ada. Belum. Abang nih jomblo. Ah, Boleh lah. boleh ya. Carikan pilihannya lah Bang. Karena kalau udah umur segini kan
nggak bisa memilih lagi. Udah terlalu jauh luar konteks. Pilihkan aja lah. Nah, Udah kita pilihkan aja. pilihkan aja lah Bang, penting juga. Oh, mau yang kayak mana rupanya Bang? Ini udah keluar konteks. Karena udahlah pilihkan, karena Ini udah masuk ke ranah ini pribadi. pilihkan. Nah. Oh iya. Udah ranah pribadi. Oke, jangan lanjut. Nanti aja. Nanti aja. Nanti aja. Kalau ada tamu-tamu podcast lain Bang yang single juga udah bisa. Bisa Bang, bisa. Jadi udah ada pilihan dong masing-masing, udah ada pilihan masing-masing nih tentang ya pilpres ya mungkin DPR udah ada dong pasti kan Gambaran secara sih. personal. Gambaran udah ada, Bang. Udah ada. Secara personal. Udah. Secara personal udah. Tapi kami nggak pernah membawa turun tangan ini untuk menyentuh ranah-ranah itu sih. Iya. Teman-teman kalau memang yang relawan yang memang mau dukung, kita sediakan juga nih. Kita fasilitasi lah mau kemana dia kan. Oh, Karena kan diarahkan. udah 10 tahun ini kan relasi kita banyak sih Bang. Iya. Teman-teman dari politik, dari Berlatar mana aja. belakang. Latar belakang politik. Semua berarti diterima. Semua kita apa Bang? Tidak membedakan lah ya. Tidak membedakan. Iya. Mau yang lucu. Karena kan berbeda zaman, berbeda juga nih penguasanya kan. Iya. Jadi semua memang harus kita rangkul. Karena pada dasarnya kan pilpres sementara. Bersahabat selamanya. Selamanya. Tagline caleg itu. Ada ya? Enggak. Ada. Enggak mencaleg itu. Berpolitik secukupnya. Berteman selamanya. Nah, itu. Kampanye kita nih. Kan Nah. beda, itu kan berpolitik. Oh, iya, berpolitik, Ini kan betul. kalau aku kan pilpres sementara. Bersahabat kita kan selamanya. Selamanya. Walaupun kita beda mungkin kan, Abang Di bisa dalam dalam turun tangan itu sendiri Bang, semua beda-beda pilihannya. iya kan? Ya biasa. Biasa. Misalnya kayak Abang pilih nomor 4, misalnya aku nomor 5, Iya. nomor 6 kan? Kita nggak pernah memaksakan dia harus milih siapa sih. Betul. Itu yang mencerminkan kedewasaan kita dalam berwarga negara kan. Bukan sikit-sikit langsung baper, sikit-sikit langsung nyerang personal. Gini loh yang kita khawatirkan kan adalah debat kemarin tuh kalau kita lihat itu kan pada nyerang personal semua sih. Dari ketiganya tuh saling serang sih kalau menurut Ketiga itu saling serang sih Bang. bukan gagasannya yang dikritik ya. Tapi personalnya lebih ke personal sih. Gimana kalau menurut orang Abang ini gimana? Ya kalau menurut kami sih, kalau menurut saya pribadi ya memang debat tuh seru seperti kita debat mahasiswa kampus, gubernur kampus aja debat kan. Pasti saling serang. Ada lagi black campaign-nya lagi kalau di kampus. Iya. Saya Apalagi- pernah ngalami itu kalau black campaign di kampus Bang. Apalagi kalau udah kalah calonnya nih kursi melayang Bang. Aduh Mak, itu yang bahaya. Itu tuh. kuliah kan dulu gitu. Kuliah wajib tuh Bang. Wajib. Karena nggak tahu apa yang diperebutkan. Entah. Apa yang diperebutkan tuh Bang? Nggak tahu apa ya. Validasi Bang. Kalau di Validasi. kampus waktu jadi zaman-zaman gubernur mahasiswa, Iya, presma, gubernur mahasiswa kampus. validasi. Ya Bang, aku pernah maju gubernur di black campaign kok. Ada-ada aja dibilang ya nggak aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Ya standar lah tapi ya Kalah. itulah kalah juga. Ya wajar sih Bang. Iya wajar kalah ya. Bukan wajar. Maksudnya dalam artian kalau kita maju pasti ada aja tuh black campaign. Loh, Itu wajib pasti. loh, Bang. Pasti karena ya kayak mana kita mungkin yang membuat black campaign itu nggak bisa nyerang gagasan kita kan? Iya. Kalah dia mungkin dengan gagasan kita, jadi akhirnya kayak mana nyerang personal. Gitu. Itu yang ya betul sih Bang. Jadi kayak aku lah misalnya kan, kayak aku mencontohkan aku ya. Iya. Misalnya kayak kemarin aku udah gagal berkali-kali nih kan, PNS PNS. Cuman aku ya berusaha lagi gitu. belajar lagi. Belajar Gigih lagi, abang ini gigih nih. kuat. Gigih. Iya. Aku kalau udah AA aku Bang. Kalau belum dapet rasanya kayak Belum puas sih. belum pas dia sama goalsnya. Karena kan kayak abang ini bilang, kita boleh bercita-cita setinggi langit. Iya. Kalau jatuh nanti kan di awan-awan. Betul. Jatuh lagi, agak lama lah jatuh ke tanah. Kalau itu langsung jatuh ke tanah, ditimbun tanah langsung. Iya. Bang. Jadi awal mula turun tangan ini tuh gimana awal ceritanya gitu Bang? Awal terbentuknya gitu. Awal terbentuknya turun tangan sampai ada turun Di- tangan ini. Oh, Tadi kan udah ngomong bahwasannya ini terbentuk 2014 kan? 2014. Ya, untuk Medan sendiri 2014. 2014 kalau di nasionalnya 2013 kan tadi kan 2013. Di akhir-akhir 2013. Nah, dari 2013 apa sebenarnya yang jadi concern turun tangan ini sampai akhirnya terbentuk nih, Pak? Gimana cerita awalnya? Dari awal. Iya. Jadi awalnya turun tangan itu 2014 gitu ya. 14. Nah, jadi dulu kita masih kuliah. Jadi kita bareng-bareng sama kawan-kawan dikasih turun tangan. Awalnya itu sebenarnya gerakan politik ya. Gerakan politik. Gerakan politik Oke. awalnya. Jadi Kalau- kita mendukung salah satu tokoh di awal. Oke.
Namanya sebut. Boleh kita sebut? Boleh sebut. Jadi kita awalnya mendukung Bapak Anies Baswedan. Oke, Bapak Anies. Jadi dahulu itu beliau ikut konvensi Demokrat tahun 2014. 2014. Jadi tidak menang ya. Tidak diumumkan. Nggak lolos ya. Tidak diumumkan. Nggak diumumkan Dengan hasil Partai konvensinya. Dan sayang nih, turun tangan udah kebentuk. Kita udah punya massa, kita udah punya beberapa jaringan di daerah. Dan akhirnya after itu turun tangan itu menginkubasi, kita berbuat ke gerakan sosial, ke merambah ke sosial pendidikan, kesehatan, lingkungan gitu. Jadi sampai dengan sekarang sampai hari ini turun tangan fokusnya ke 5 program tersebut gitu. Oke, jadi memang awalnya dibentuk untuk mendukung salah satu tokoh, Bapak Anies Baswedan. Bukan hanya satu tokoh sih, kita mendukung orang baik untuk turun ke politik. Terjun ke politik. 2013, 2014. Siapapun sih dulu awalnya. Jadi selain Bapak Anies, kira-kira kemarin itu ada siapa, Bang? Enggak. After dari itu ya kami kembali lagi sih mengikubasi gerakan-gerakan lain. Jadi berubah haluan lah ini turun tangan ini. Jadi kami lebih merambah ke sosial, lingkup seperti dibilang tadi teman saya, merambah ke sana semua. Oke. Jadi sebenarnya yang yang diwariskan oleh ini founder itu sendiri, Bapak Anies Baswedan itu ide dan gagasannya nih. Bahwasanya masalah yang besar, masalah yang ada di Indonesia ini tidak cukup diselesaikan oleh segelintir orang. Semua masalah ini harus dikerjakan bersama-sama, turun tangan langsung seluruh masyarakat. Kita ikut terjun langsung, kita turun tangan langsung untuk menyelesaikannya. Betul. Karena semua masalah kalau dikerjakan oleh sedikit orang, masalah itu nggak akan siap. Iya. Karena begitu banyak masalah yang ada di sekitar kita. Itu. Jadi memang turun tangan ini bertahan dengan ide dan gagasan itu sih Bang. Betul. Makanya kami bertahan sampai dengan 10 tahun ini. Karena kemarin baru ulang tahun kan. Jadi kepengennya nih sih, mungkin orang nanya, turun tangan ini pasti mendukung gini-gini. Enggak, kita sekarang udah berubah haluan nih. Bukan berubah haluan sih, memberikan edukasi politiknya tetap. Cuman ide dan gagasan yang ditanamkan dalam turun tangan itu yang harus lebih besar dari founder itu sendiri. Itu sendiri, betul. Dan saya rasa memang ide dan gagasannya lebih besar dari founder sendiri. Kami bertahan selama hampir 1 dasawarsa loh Bang. Iya. Kami rindu nih teman-teman yang sama main di gerakan relawan nih. Banyak dulu kita sering bergabung bersama teman-teman lain di relawan lain. Dan sekarang gerakan itu ya lama-lama redup sih teman-teman yang lain. Kami bertahan selama 1 dasawarsa. Jadi memang kami berpegang kepada ide dan gagasan itu sendiri. Ada masalah kita selesaikan, sama-sama kita turun tangan. Itu aja sih Bang. Itu tagline-nya ya. Iya. Oke. Tagline-nya sebenarnya pejuang bukan hadapi. Pejuang bukan hadapi. Relawan itu kita berjuang nih Bang, relawan. Apapun yang mau dikerjakan ya kita berjuang kan. Terus hadapi. Kita hadapi. Apapun terjadi. Urusan belakang lah itu. Konsekuensi belakangan. Hadapi dulu. Iya. Yang penting kita berjuang bersama, kita hadapi dan turun tangan langsung. Oke, luar biasa, keren. Oke, cukup. Nah, itu dia tadi.